Ada tahu koce, apalagi nih, teh kota. Banyak makanan nih. Puasa enak. Banyak banget sih takjil gratisnya. Jelas. Aku loh puasa seharian gak dapet takjil gratis apa-apa. Ya, salahmu. Terus apa? Ini Ustadz, masa dia dapat banyak takjil gratis ini? Oh, ya, kita mulai dulu ya. Dari tadi. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Mana kisah apa tadi? Ini Ustadz, saya kan puasa 1 hari full ya seharian. Tapi kok yang dapat takjil gratisnya malah dia sih Ustadz? Ya rezeki. Kenapa kan dia juga puasa loh? Bener. Enggak Ustadz, dia non-muslim. Oh, Iya, non saya muslim nggak puasa. puasa. Tapi ikut antri takjil. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa. Berarti belum rezeki. Dikasih ini. Boleh. Enggak deh Ustadz, buat saya aja. Kenapa emangnya? Kan nggak apa-apa. Nanti berangkat lebih awal aja dulu. Ya boleh kita mengambil takjil itu untuk siapapun yang mau sebetulnya. Itu kan sedekah. Ada yang bagi-bagi es misalnya. Hanya saja dalam pengambilan itu kita juga harus memperhatikan yang lain. Teman-teman yang non Islam misalnya mau ikut antri gitu, mau ikut bagian ya nggak apa-apa, tetapi ambilnya secukupnya. Ini cukup ya buat satu keluarga. Ya itu. Jadi besok ambil satu secukupnya lah, cukupnya. Ini cukup Ustaz buat 1 minggu. Lumayan. Ini Ustadz, saya mau nanya tentang bulan puasa tahun ini kan kebetulan juga bareng sama Nyepi ya. Nah, terus katanya kan di masjidnya itu nggak boleh pakai mic karena kan Nyepi kan hening gitu ya, gelap Ustadz. Nah itu kalau sholatnya tarawehnya itu nggak pakai mic terus nggak terdengar sampai belakang itu jadinya gimana Ustadz? Ya, kenapa? Oh, misalnya jadi kayak yang di belakang karena nggak kedengeran jadi kayak entah telat entah gimana gitu. Ya salahnya dia telat, nggak lihat jadwal. Ayo ya. Lo telat. Iya bener Ustadz, bener. Jadi di Indonesia itu memang negara yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu Tuhan. Barangkali hanya ada di Indonesia orang non Muslim ikut dalam kegiatan orang Muslim, atau orang Muslim ikut kegiatan acara orang non Muslim, atau mereka semuanya tidak sama-sama ikut tetapi menghargai. Contoh dalam taraweh yang bersamaan dengan Nyepi, ya boleh, karena bersamaan dengan Nyepi tidak kemudian lampu dinyalakan misalnya. Kan pasti ada lampu remang-remang kan, nggak kemudian gelap gulita gitu, enggak ya. Kenapa? Untuk menghargai. Toleransi dalam beragama terhadap toleransi sosial dalam beragama itu jauh ada sebelum Indonesia ini berdiri. Zaman Nabi itu sudah semangat untuk hidup rukun antar penganut agama itu sudah ada. Rasulullah melarang para sahabat, para umat muslim mengganggu orang-orang kafir yang bisa hidup rukun bersama umat Islam. Begitulah di acara Nyepi. Ya udah tarawih aja, nggak perlu kemudian lampu dinyalakan semua, karena memang ini lagi acara ibadah besarnya orang Hindu Bali. Bagaimana misalnya kalau kita misalnya ngotot tetap menyalakan pakai sorongan speaker, bagaimana ketika misalnya kita melakukan ibadah terus kemudian mereka ganggu? Nah misalnya Mas siapa? Timo. Mas Timo adakan acara di tempat ibadahnya, kemudian orang Islam datang ngisru misalnya, ya pasti nanti akan ada balasan ketika nanti awas kamu kalau ibadah saya kisru juga. Jadi penting itu. Kenapa? Karena
pengeras suara, lampu yang terang benderang itu tidak menjadi bagian syarat sah sholat tarawih. Ini sudah sholat aja di masjid. Kan nggak pakai corongan Ustaz. Kan harus pakai corongan. Di zaman Nabi nggak ada corongan. Iya kan? Di zaman Nabi sholat biasa aja. Yang adzan malah Bilal cuman naik ke tempat yang agak tinggi sedikit, kemudian beliau karena suaranya lantang adzan. Jadi nggak perlu corongan sampai ngeraung-ngeraung gitu ya. Jam 10 masih ngeraung-ngeraung gitu. Terus Ustadz, kalau misalnya waktu itu kan saya pernah lihat ya kayak video gitu, Hotman Paris itu ada di dalam masjid gitu nungguin sholat, tapi di dalam masjidnya, apa itu gak apa-apa Ustadz? Saya nggak tahu di dalam aturan agamanya dia. Tapi kalau dia nggak sekalian ikut sholat juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya apa dia di dalam masjid kan saya tidak tahu. Jadi kan saya tidak tahu apa maksudnya, mungkin lagi ingin melihat, melakukan kajian, apa saya nggak tahu. Artinya saya tidak bisa menganggap itu sebagai kebenaran atau sesuatu yang benar atau salah. Nggak tahu apa yang ada di niatan Hotman. Mungkin sedang menunggu kliennya atau apa. Tapi kalau dia mau ikut sholat sekalian ya juga nggak apa-apa. Itu kan soal dia dengan keimanan dia dengan agamanya. Masing-masing kan punya derajat keimanan juga diatur kan di dalam agama Anda. Sama. Iya, Sama diatur. Jadi kalau kasus di Nyepi itu ya nggak perlu juga misalnya kemudian tadarus dipakai corongannya kan sedikit. Ada apa mau? Ini Ustadz mau nanya, sebenarnya kan saya nyari-nyari takjil gratis gini kan ikut video-video yang viral di TikTok kemarin. Itu sebenarnya boleh nggak sih Ustadz yang non muslim ikut ngambil takjil gratis? Jangankan ngambil takjil gratisnya, ikut berbuka juga nggak apa-apa, ikut puasa juga nggak apa-apa. Hanya saja etikanya adalah sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya nasi ya ambil 1 bungkus, tapi buat besok Ustadz. Ya itu soal kepekaan sosial saja. Karena kan orang yang ngasih sedekah ya sudah sedekah pada siapa yang mau. Siapapun yang mau. Kalau sedekah itu kan siapapun terserah. Kecuali zakat. Kalau zakat itu nggak boleh asal ngambil. Harus fakir miskin, harus orang yang 8 asnaf itu. Orang masuk 8 golongan penerima zakat. Tapi kalau sedekah silakan. Orang non muslim mau ngambil takjil silakan, jangan takjil. Ikut puasa juga nggak apa-apa kok. Itu yang mengatur adalah agama mereka. Gitu loh. Apakah boleh atau tidak? Ya tanyakan pada pemuka agama di agama mereka. Saya kan nggak tahu apakah boleh. Gitu. Itu kan, dan itu di Indonesia juga. Misalnya ketika ada acara di Bali, ketika ada tumpeng, buah-buahan, sesajen, ya beberapa umat Islam makan buahnya, gitu kan. Kan banyak kan kegiatan-kegiatan, misalnya Hindu, Buddha, nyadran, kegiatan-kegiatan larung sesaji, ya kan. Ya, umat Islam juga ikut makan. Pluralisme dalam beragam, Bhinneka Tunggal Ika, dan itu sepertinya yang membuat Indonesia itu hingga saat ini tetap utuh. Walaupun dari Sabang sampai Merauke, beribu-ribu suku, beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, tetap utuh dalam bingkai NKRI. Karena di antara pemeluk agama bisa saling menghargai, bisa saling memberikan toleransi. Tidak kemudian merasa paling benar, tidak kemudian menganggap yang lain salah. Cari kesamaan, abaikan perbedaan. Apa kesamaan kita adalah sama-sama masyarakat Indonesia. Hanya agamanya saja yang berbeda. Mari kita bangun kerukunan itu. Yang mau makan takjil dari non-muslim monggo silakan. Yang non-muslim juga jangan kecewa kalau misalnya nggak kebagian, berangkatnya belakangan. Gitu kan? Ceramahnya udah mau habis baru datang, ya sudah habis gitu. Nggak bisa. Jadi bukan berarti takjil itu adalah milik saya, ya milik semua itu. Saya yakin orang yang sedekah itu
tidak mau tahu siapa yang ngambil. Pokok dia ngasih ya syukur-syukur diambil oleh orang yang berpuasa. Udah lagi? Udah cukup Ustaz. Cukup ya. Besok kamu bareng sama ini mungkin tanya resepnya. Tanya resepnya sama Timo. Gimana resepnya kamu gitu kan. Berangkat lebih awal. Jam 4 sudah berangkat. Iya, benar. Ini bisa buat Banyak. besok. Ya syukur-syukur dikasih lah kamu. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat hal yang singkat ini. Alhamdulillah kajian kita juga diikuti oleh Mas Timo yang tidak ikut puasa karena agama lain gitu ya, agama di luar Islam. Mudah-mudahan kerukunan di antar teman-teman bisa senantiasa terjaga. Cari persamaan, diskusikan soal perbedaan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habiskan no? Iya, habis kok ini sama saya. Nah, selalu. Lalu.